Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawani, mahasiswi UIN semester 7, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang mana hari ini saya mampir di rumah Abangda Rusli Esos, yang mana Abangda tersebut seorang pengurus atau juga wakil sekretaris bidang di salah satu organisasi, yang mana organisasi itu organisasi GMPI. Jadi adapun maksud dan tujuan saya di sini ingin mewawancarai Abangda seputar tentang organisasi yang mana menuju ke konflik yang terjadi di organisasi tersebut. Jadi adapun pertanyaan saya tentang berbeda pendapat antara organisasi. Bagaimana sih pandangan Abang tentang konflik yang terjadi akibat beda pendapat? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Adinda Hawani sudah berkunjung ke rumah saya. Dalam hal ini beliau bertanya tentang konflik yang terjadi di badan organisasi tersebut. Ya, dalam hal ini saya selaku dibilang anggota di Gerakan Muda Pembangunan Indonesia yang ingin sharing atau memberi tanggapan. Tentunya di dalam badan organisasi tersebut ada hal-hal yang sudah menjadi baku dan itu tertuang dalam ADART. Namun ketika ada konflik atau perbedaan pendapat, tentu yang diutamakan itu pastilah musyawarah. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam satu badan organisasi tersebut, maka yang diutamakan itu ialah musyawarah. Yang perbedaan-perbedaan tersebut dirangkum, diterima dalam musyawarah tersebut, dan pada akhirnya kita dudukkan permasalahan, dan insya Allah permasalahan itu akan terselesaikan ketika itu semua dimusyawarahkan secara bersama. Tentunya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan perbedaan-perbedaan ini tentunya akan disamakan karena tujuan organisasi itu pastilah satu tujuan. Jadi ketika adanya perbedaan pendapat antara anggota-anggota yang ada di dalam satu badan organisasi tersebut, kita ambil jalan musyawarah. Jadi disitulah bisa tertuang pendapat-pendapat yang berbeda ini, kita rangkum dan kita jadikan satu terobosan yang terbaik untuk kemajuan organisasi tersebut. Itulah salah satu cara. Assalamualaikum, Muhammad Tariq. Syukran lida'mukum ala mawaqi' Jadi tawassul Pak, ijtimai, Instagram, adakah Facebook. menurut Bapak gitu kan strategi-strategi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik ini? Jadi begini Hawani, sebenarnya pertanyaan Hawani ini juga yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua ini sama halnya, strategi yang pertama tadi musyawarah, dan musyawarah ini sebelum terjadinya musyawarah maka perbedaan pendapat ini didudukkan secara internal. Didudukkan, tentu ada yang netral, tidak ada yang berat sebelah pihak. Contoh, kalau ada si A dengan si B dalam satu badan sudah berkubu-kubu atau sudah berkelompok, maka yang dua kelompok ini tentunya harus ada yang menengahi. Yang menengahi inilah akhirnya mendudukkan dua kelompok ini
dalam satu musyawarah, dan di musyawarah itulah barulah dituangkan apa yang menjadi konflik. Kalau konflik itu sifatnya bisa membangun, maka ini akan menjadi pemikiran ke depan untuk kemajuan organisasi. Jadi itulah cara. Pertama, dikumpulkan dua kubu ini atau dua kelompok ini dalam satu wadah, setelah musyawarah. Setelah kita bisa sharing, kalau pendapat itu kita bisa jadikan sebuah acuan, maka kita ambil. Kalau pendapat ini bersifat membangun, kita ambil. Jadi caranya untuk menyelesaikan konflik itu tidak terlepas dari musyawarah, tidak terlepas dari musyawarah. Oleh karenanya awalnya ketika adanya sebuah konflik ini, maka harus ada orang yang netral, dalam artian tidak berat di pihak A atau B atau C. Dia harus netral di tengah-tengah, dan dia inilah nanti mendudukkan di dalam musyawarah. Jadi kita harus terima ini, pendapat A apa, pendapat B apa, kenapa bisa selek. Ini harus ada poin-poinnya yang mesti kita lakukan, yang mesti kita terima. Setelah ini sudah dikumpulkan dalam musyawarah, maka pengurus inti akan mengodok hal ini. Kalau ini bersifatnya maju, bisa membangun organisasi lebih bagus ke depan, maka ini akan dipakai untuk dalam visi-misi yang ada dalam ruang di RT secara umum. Tidak hanya di GFPI, juga di organisasi yang lain juga seperti itu. Begitulah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Abang Dah sudah memberi masukan tentang menangani konflik dalam organisasi, yang mana tadi Abang Dah mengatakan harus adanya musyawarah antara ketua, wakil ketua, dan perangkat-perangkat lainnya. Sebelumnya terima kasih Abang Dah sudah menyisikan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Baiklah, berakhirnya tadi pendapat dari Abang Dah, maka berakhirlah video ini. Sebelumnya terima kasih Abang Dah sudah meluangkan waktu buat saya. Saya Hawani, mahasiswa UIN, undur diri. Kalau Anda suka video ini, Anda like, komen, dan share. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.